membuka usaha nih, usaha jualan online ataupun offline gitu ya. Kalau kita tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik dagangan kita atau apa, produk apa yang akan kita tawarkan kepada konsumen, otomatis mereka pun nanti kurang tertarik gitu ya dengan apa yang kita tawarkan tadi. Tapi kalau misalnya kita mampu komunikasikan dengan baik, misalnya ya, dikemas dengan secara epik gitu ya, bagus, kemudian, menarik sampai akhirnya, orang mau melihat nih, "Oh iya nih ternyata produk yang kita jual nih bagus," misalnya. Pasti mereka akan membeli, pasti mereka tertarik gitu kan, dan pasti mereka pun secara tidak langsung nanti akan mempromosikan jualannya kita ini kepada orang lain gitu ya. Apalagi di zaman sekarang nih, di media sosial apa-apa tinggal diposting pun itu, it's like magic gitu ya. Posting sekali kan dilihat oleh ribuan orang gitu ya. Apalagi kalau kita postingnya di media sosial, misalnya Instagram gitu ya, atau mungkin, marketplace juga silahkan tuh. Itu ajang untuk kita bisa jualan tuh, apalagi di masa pandemi kan nggak bisa ketemu, pelanggan secara langsung. Nah, ini bisa dimanfaatkan, untuk menggunakan media sosialnya. Yang pakai skincare misalnya gitu ya, mau jualan nih gimana ya caranya? Skincare kan banyak, orang lain pun jualan juga nih gitu ya, bukan kita aja nih. Tapi gimana ya caranya biar orang bisa beli jualannya kita, gitu ya. Kemas nih, gitu ya, cari, testimoni yang memang real gitu ya, jangan fake ya, jangan hoax juga, nanti bahaya apalagi urusannya sama kulit ya, sensitif banget kan apalagi ciwi-ciwi ya. Kalau cewek-cewek jerawat satu aja udah heboh ya, apalagi rusak kulitnya gitu kan. Nah, makanya ini harus betul-betul diperhatikan cara kita menawarkan atau promosinya gitu ya. Perhatikan baik-baik nih cara menawarkannya. Kemudian testimoninya juga harus real, jangan mengada-ngada, jangan berbohong apalagi gitu ya. Nanti akhirnya kan ujung-ujungnya kalau misalnya mereka membeli skincare kita, ternyata kita berbohong nih dengan segala testimoninya, akhirnya, "Kok katanya nggak berjerawat, kok aku berjerawat?" Misalnya gitu ya, komplain ya kan. Nah, nanti kalau komplain ini berhubungan nih dengan teknik, menghadapi keluhan pelanggan ya kan, nanti komplain, "Kok kenapa nih jerawatnya kok malah banyak nih? Mukaku tadinya mulus pakai skincare-mu kok jadi jerawatan?" Misalnya gitu ya. Kesel ya kalau perempuan ada jerawatan gitu kan. Kalau cowok nggak tahu nih, cowok juga sama ya, mau ngapel, timbul jerawat satu ya kan, heboh langsung. Nah, ini gimana caranya untuk mengatasi, keluhan ini? Tentu harus dikomunikasikan dengan baik, minta maaf terlebih dahulu misalnya, gitu ya. Kemudian, setelah kita meminta maaf, kemudian kita kasih nih servis yang lebih baik lagi gitu ya. Entah itu diganti, entah itu misalnya, di kalau kayak tadi kasusnya misalnya, gara-gara skincare kulitnya rusak dibawa mungkin ke dokter gitu ya. Jadi bertanggung jawab nih atas kesalahan yang telah dilakukan oleh, kita sebagai konsumen gitu ya, supaya mereka terpuaskan. Karena apalagi kalau misalnya pelanggannya, sorry, apalagi kalau kita berjualannya jasa gitu ya, kita bergeraknya di bidang jasa, kepuasan konsumen itu kan amat sangat penting gitu ya. Dalam menjual produk pun sama sebetulnya, penting banget gitu. Tapi, kalau jasa kan nggak terlihat ya, bener nggak? Kalau produk mah ada nih bentuknya, beli skincare, oke ada skincare-nya. Tapi kayak misalnya kita jualan jasa, misalnya jasa membersihkan rumah, jasa membersihkan, kendaraan atau lain lain sebagainya, itu kan mereka harus ikut merasakan juga gitu ya, merasakan kepuasannya itu gimana ya. Minta ada jasa cuci, mau buka usaha deh, jasa cuci mobil yang bisa datang ke rumah-rumah misalnya. Pas kita bersihkan, ternyata nodanya ternyata nggak bisa hilang. Kecewa nggak kira-kira pelanggannya? Pasti. "Saya tuh sewa kamu supaya bersihin noda ini, tapi kok nggak bersih-bersih?" Gitu ya. Marah nggak ya? Marah. Kecewa nggak? Pasti kecewa. Gitu ya. Jadi memang dalam bidang jasa ini, agak lumayan harus effortnya lumayan besar gitu ya, untuk bisa meyakinkan si pelanggan gitu ya, akan, jasa yang kita tawarkan tersebut memang bisa bermanfaat untuknya dan juga bisa memuaskan pelanggan tersebut gitu ya. Nah, kemudian caranya, untuk menawarkan apa ya, jualan kita gitu ya, dalam bidang jasa ini tentu promosi itu harus gencar dilakukan gitu ya. Harus gencar dilakukan promosinya, silahkan melalui media sosial itu udah pasti harus dilakukan dari mulut ke mulut. Tapi ingat jangan sampai kita menjatuhkan, eee, usaha orang lain. Misalnya kita buka laundry nih, jasa mencuci pakaian gitu ya, mensetrika pakaian dan lain sebagainya misalnya.
Tapi jangan juga menjatuhkan, misalnya nih Mbak Diah Utami punya laundry, terus Mbak Lucy juga punya laundry, jangan di tempatnya Lucy, dia tuh bajunya suka jadi sobek-sobek gitu loh, mending di tempatku aja, misalnya gitu ya. Kira-kira sehat nggak persaingan kayak gini? Oh enggak. Kalau Mbak Diahnya bisa buktikan, ya mungkin orang lain percaya gitu ya, oh iya ternyata bener nih di laundryan-nya Mbak Lucy nih katanya bikin bajunya suka sobek misalnya gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa dibuktikan dan itu hoax gitu ya, bohong. Yang kena imbasnya siapa akhirnya? Ya diri kita sendiri kan. Yang rugi siapa? Akhirnya usaha kita sendiri gitu ya. Jadi bersaing secara sehat. Kalau memang misalnya kan rezeki mah udah masing-masing ya, benar nggak? Rezeki kan sudah diatur masing-masing. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kita punya laundry sebelahannya ada laundry juga ya nggak usah khawatir. Yang penting serve the best gitu ya. Kita kasih nih service yang terbaik dari usaha kita supaya orang lain juga melirik dan mau oh ya di situ aja deh gitu ya. Kemudian komunikasi juga nih kita beralih ya ke dunia kerja. Tadi dunia bisnis, sekarang kita beralih ke dunia kerja. Untuk di dunia kerja saat ini banyak banget nih rekan-rekan yang mengambil teknik wawancara kerja. Sebelum saya melanjutkan itu, kita coba tanya dulu ya, yang mengambil teknik wawancara kerja nih. Boleh diaktifkan mic-nya ya, sorry, diaktifkan kamera videonya nih supaya terlihat wajahnya, supaya terekam, supaya nanti bisa terverifikasi dengan baik. Sayang dong udah ikutan webinarnya 40 menit, nggak terverifikasi dengan baik, ya kan? Silahkan diaktifkan terlebih dahulu. Yang masih pakai nama-nama handphone atau laptop, boleh keluar dulu, diganti dulu, masuk lagi pakai nama sesuai dengan KTP ya. Soalnya sayang, nanti nggak terekam. Oke, kita lanjutkan nih. Teknik wawancara nih, susah-susah gampang ya. Ada yang udah pernah eh diwawancara atau ikut ikut pernah ikut melamar pekerjaan sampai ke tahap interview? Ada? Boleh angguk, boleh. Boleh lambaikan tangan juga boleh. Oke, kita coba tanya nih ya sama Mas Aat nih. Kayaknya udah pernah nih di interview. Waktu itu Mas Aat ngapain aja ya di interviewnya ditanyanya ya. Boleh diaktifkan mic-nya ya Mas Aat Alfaridzi. Oke, silakan diaktifkan dulu mic-nya. Ya, Oke. siap. Ya, Halo Mas Aat, dari daerah mana nih kalau boleh tahu? dari Makassar. Dari Makassar. Oke, salam kenal ya sebelumnya. Langsung aja nih. Udah pernah ikut wawancara kerja, interview kerja sampai ke tahap itu sudah pernah? Sudah. Sudah ya. Ya. Pertanyaannya apa aja waktu itu muncul? Pertanyaannya mengenai eh, barang produksi, Barang produksi, kemudian kemudian pernah mengenal barangnya melalui melalui di mana. oke. Oh, Ya. jadi ini melamar waktu itu posisinya apa, Mas Aat? Posisinya posisinya sih anu apa? SPG. Bukan Apa tuh? eh, marketing. Oh, sebagai marketing. Oke, jadi harus tahu produknya dulu, kemudian Iya, ditanya, kamu tahu produknya atau tidak gitu. ya, Oke, tahu begitu. produknya dari mana misalnya? Produknya apa nih? Makanan atau apa? Minuman atau apa? Makanan. Makanan. Tahu Ya, produknya dari mana gitu ya. Terus iya. dijawab kan waktu itu, tahu produknya dari mana? Jawaban Mas Aad apa? Maksudnya apa ini, Pak? Misalnya nih diwawancara, waktu itu ditanyakan produknya tahu dari mana kata gitu ya, kata pewawancaranya. Benar? Benar-benar. Ya. Kemudian apa lagi pertanyaannya? Eh, pernah pernah melihat iklan. Oke, pernah melihat iklan. Kemudian apalagi waktu itu yang ditanyakan? Disuruh kenalan dulu nggak? Namanya siapa? Ditanya gitu nggak? Ditanya, Mbak, Ditanya ya. Kemudian apalagi nih yang ditanyakan? perkenalan diri dengan Hmm? eh, pengalaman Pengalaman kerjanya. Sebelumnya udah pernah punya pengalaman juga atau belum? magang, Oh, sebelum pernah magang. magang. Oke. Kemudian apa lagi? Pengalaman, kemudian perkenalan, ditanya tentang Perkenalan produknya, lalu apa lagi? Satu lagi deh. eh, Apa tuh? apa itu? Kenapa mau Guys, kerja di sini? Ditanya gitu nggak?
Oh ya, ditanya, Mbak. Ditanya juga. Waktu itu jawabannya apa? Eh, Melamar di sini, Mbak, karena tahu dari lowongan kerja. Oke. Ya kenapa mau di sini? Kenapa kerjanya di sini? Kenapa pilih kerja melamar di sini? Jawabannya apa? Saya tertarik dengan pekerjaannya, Mbak. Oke, tertarik dengan pekerjaannya. Baik, kalau begitu saya tampung dulu nih Mas Aat ya. Nanti kita bahas bareng-barengnya supaya yang lain juga mengerti nih ya. Makasih banyak nih dari Makassar dengan Mas Aat. Oke. Itu versi wawancaranya Mas Aat. Sekarang kita mau tanya nih dengan Mbak Nisa Putri ya. Yang saya tanya bukan masalah wawancara ini tapi. Oke, silakan diaktifkan dulu Mbak mic-nya. Oke. Halo Mbak Nisa nih. Halo. Salam kenal nih Mbak Nisa. Ya, Dari daerah mana nih Mbak Nisa kalau boleh tahu? Garut, Jawa Barat. Dari Garut. Oke. Waktu itu sudah pernah udah pernah punya pengalaman kerja? Belum pernah. Belum pernah kerja, baru lulus Ya atau baru gimana? lulus kuliah. Lulus kuliah. Untuk tes wawancara belum pernah juga? Belum pernah. Belum pernah ya. Saya mau tanya gini. Bagaimana nih menurut Mbak Nisa nih, nanti seandainya Mbak Nisa sudah diterima kerja gitu ya, diterima kerja nih, lolos interview, terima kerja, gimana caranya Mbak Nisa memasarkan diri Mbak Nisa? Menurut Mbak Nisa sendiri nih, gimana caranya? Silakan. Apa sih yang ada di bayangannya Mbak Nisa mengenai gimana ya caranya buat memasarkan diri untuk, menjual dalam tanda kutip ya, menjual kemampuan yang kita miliki ini? Menurut Mbak Nisa gimana? Kasih satu contoh aja, nggak usah banyak-banyak. Silakan. Memperlihatkan aja kemampuan kita, kelebihan yang ada di dalam diri kita gitu. Oke, ditunjukkan gitu ya pada saat nanti Iya. kerja. Kalau pada saat interview, perlu nggak kita memasarkan diri? Kayaknya perlu sih. Kayaknya perlu ya, perlu banget ya. Oke kalau gitu. Kita tampung juga nih, kita bahas bareng-bareng ya. Makasih banyak Vanessa ya dari Garut ya. Oke, kita cek dulu dari cara berbicaranya dulu ya. Karena ketika nanti wawancara, kita dituntut untuk bisa menampilkan, mempresentasikan, membicarakan apapun yang kita miliki mengenai, kemampuan kita, gitu ya. Jadi, penting nggak kita memasarkan diri pada saat interview? Penting. Harus nggak? Harus banget. Karena itu momennya, momen di mana kita mau menjual gitu ya, menjual kemampuan yang kita miliki kepada perusahaan supaya harapannya diterima sama si perusahaan tersebut sebagai pekerja di tempat itu, gitu ya. Nah, kemudian sebelum itu kita juga harus cek dulu nih, kira-kira kita mampu nggak ya membicarakan hal tersebut kepada si pewawancara. Karena apa? Nanti pada saat diwawancara akan ada rasa nervous, akan ada rasa takut, malu, gugup, dan lain sebagainya nanti akan menguasai kita nih, gitu ya. Nah, ketika ini sudah menguasai, apakah kita masih mampu nih menjelaskan misalnya? Gitu ya. Nah, sekarang sebelum itu terjadi, artinya sebelum kita melakukan interview ataupun memasarkan diri kita pada saat nanti di dunia kerjanya langsung, perhatikan dulu cara berbicara kita, cara berkomunikasi kita. Sudah betul atau belum ya? Orang kan beda-beda ya, mengekspresikan kayak misalnya kalau lagi nervous kadang suka, "Iya Bu, ya gitu deh Bu, nama saya Bu." Nah, ada yang kayak gitu, atau ada juga yang misalnya sambil lihat-lihat ke atas gitu ya, ada juga yang sambil yang gatal digaruk-garuk dan lain sebagainya. Berbagai macam ya, ekspresi dari rasa nervous tersebut. Nah, kemudian ketika kita nanti ingin memberitahu, "Nih loh Bu, saya punya kemampuan," kita juga dituntut untuk bisa melakukan presentasi. Apa yang dipresentasikan? Yaitu tadi kemampuan diri kita. Apa yang menjadi nilai jual, apa yang menjadi ciri khas kita, gitu ya. Untuk bisa kita jadikan sebagai, senjata kita untuk bisa bersaing dengan pelamar-pelamar yang lain. Itu ya yang pertama ya. Jadi, berhubungan nih dengan teknik berbicara dan juga presentasi di depan umum ya. Nah, presentasi yang kita tahu kan mungkin gitu ya konteksnya kayak misalnya ada audiens yang banyak, kita sebagai pembicara gitu ya semacam ikut seminar mungkin gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu mungkin nanti yang tadi misalnya Mas Aad nih,
di marketing gitu ya, harus tahu produknya. Kenapa? Karena nanti kita akan menjelaskan produk tersebut kepada si klien gitu ya. Mungkin pada saat meeting atau morning briefing atau misalnya ketemu kliennya cuman misalnya berdua atau bertiga misalnya gitu ya. Nah, kita kan dituntut juga tuh untuk bisa mempresentasikan gitu ya, mempresentasikan atau membicarakan produk yang kita akan jual tersebut, akan kita tawarkan tersebut. Karena balik lagi kalau untuk berbicara ini kan keterampilan ya. Berbicara di depan umum itu nanti membuat kita grogi dan lain sebagainya. Dan ini merupakan keterampilan. Namanya keterampilan ya harus diasah, gitu ya. Kalau nggak diasah kita nggak akan pernah bisa. Kita nggak akan pernah tahu nih kemampuan kita udah sampai mana, gitu ya. Silakan nih, misalnya oke saya mau berbicara. Kayak misalnya rekan-rekan melihat saya, wah dia sih gampang ngomong kayak gitu soalnya udah sering misalnya. Nah itu dia, berbicara itu butuh jam terbang, butuh pengalaman, butuh nyobain minimal 1 kali aja. Kayak lagi di kampus atau waktu kuliah mungkin atau waktu sekolah gitu ya, diminta maju ke depan kelas aja kita deg-degannya minta ampun, bener nggak? Bingung, padahal udah tahu nih yang mau dibicarakan apa. Segitu udah ada materinya gitu ya, kita aja masih bingung. Apalagi nanti misalnya pada saat wawancara, we don't know at all about the questions, right? Nggak tahu nih nanti pertanyaan yang muncul pada saat wawancara ini apapun kita nggak tahu, bener nggak? Kita juga nggak bisa request, "Bu, boleh nggak pertanyaannya tentang diri saya aja, Bu?" Misalnya gitu. Nggak bisa, Nak, gitu ya. Nggak bisa tuh request, ya kan. Jadi kita harus siap. Nah, kesiapan kita ini ditunjukkan dengan cara tadi, misalnya kita harus latihan dulu, latihan berbicaranya. Jangan salah, berbicara itu perlu dilatih loh. Coba deh lihat video-video review. Review makanan kek, produk atau apapun, lihat deh. Saya yakin mereka nggak mungkin 1 kali jadi bikin video. Atau kita nih mau bikin status ya kan, statusnya tapi mau ada ngomong-ngomongnya misalnya gitu. Nggak mungkin kan 1 kali jadi langsung kita posting, "Ayo ngaku." Enggak kan? Pasti kita edit dulu, terus misalnya aduh didengerin dulu, "Aduh ngomong apa ya? Aduh kayaknya kurang cocok deh. Ah, ulangi lagi deh." Dihapus, ulangi lagi. Nah seperti itu. Berbicara pun sama, harus dilatih gitu ya, supaya nanti menyampaikannya, komunikasi yang kita gunakan nanti itu bisa dipahami nih oleh si pewawancaranya, gitu ya. Kita kan nggak tahu mungkin si pewawancaranya mungkin udah misalnya dia lagi nggak fokus atau apa gitu kan, kalau kitanya kurang mengkomunikasikannya dengan baik, nanti mereka nggak akan mau tanggapi gitu. Mungkin cuman, "Oh gitu ya, oh gitu ya," formalitas aja mungkin ya kan. Tapi kalau kitanya menjelaskannya secara menarik gitu ya, termasuk pada saat presentasi, ini nanti akan membuat si audiens atau siapapun yang menjadi pendengar kita itu tertarik. Dari awal misalnya membuka presentasi, "Assalamualaikum," misalnya gitu ya, "warahmatullahi wabarakatuh." Kira-kira orang mau dengerin sampai akhir nggak presentasinya? Males banget ya Mas Jamaludin ya. Mending kabur ya kalau presentasi di awal gitu ya, kurang semangat kayak gitu ya mending pulang aja deh. Dan itu nanti pasti terlihat. Ngaku deh, waktu sekolah ikut seminar misalnya gitu ya, pembicaranya udah ngebetein dari awal, males kan? Langsung main handphone, atau enggak, "Eh bentar ya mau ke toilet dulu," nggak balik lagi, gitu ya. Mungkin banyak itu yang dilakukan oleh kita seperti itu mungkin ya. Pulang lagi gitu kan, pergi ah, nggak mau ngelanjutin ngedengerin, seminarnya misalnya gitu. Karena apa? Karena mungkin si presenternya itu membosankan gitu ya, kurang menarik perhatian kita gitu. Makanya ketika apalagi gitu ya nanti wawancara kan cuma berdua. Tapi kita juga nggak tahu nih terkadang ada perusahaan yang mengadakan wawancara itu lebih dari 1 orang si pewawancaranya, ada juga. Kayak wawancara panel mungkin seperti itu ya. Ada juga, ada yang mengadakan juga wawancaranya nggak cuma 1 kali nih, sampai 2 atau 3 kali interview itu juga ada juga ya. Jadi harus betul-betul siap dan kita harus tahu betul perusahaan ini seperti apa, gitu ya. Nah, sekarang kalau udah disiapin nih cara berbicaranya, cara mempresentasikan udah siap gitu ya. Kita harus belajar mengolah kata-kata yang nanti akan kita keluarkan, yaitu dengan cara berlatih tadi. Bikin aja video review. Antisipasi nih pertanyaan yang pada saat nanti wawancara sekiranya akan muncul di internet udah banyak sekali ya. Di-download misalnya gitu ya. Dicoba ini pertanyaannya terus kita rekam. Kita coba jawab pertanyaannya satu-satu versinya kita. Setelah direkam, dicek nih kira-kira ngomongnya udah betul belum ya. Misal tadi nih Mas Aad produk tentang produk. Jujur misalnya saya sebagai pewawancaranya nanti bingung kalau misalnya dengar jawabannya Mas Aad seperti itu. Gitu ya misalnya. Tapi kalau misalnya Mas Aad jelaskannya, "Baik Bu," misalnya, "saya mengetahui produk yang dijual oleh perusahaan ini dari iklan," misalnya.
dari iklan di televisi atau misalnya dari iklan di surat kabar. Kan enak tuh ya. Jadi si pewawancaranya juga, oh kayaknya ngomongnya profesional banget nih gitu. Wah kayaknya dia udah sering ngomong di depan orang nih misalnya. Gitu ya. Nah, sekarang yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan presentasi, sebelum melakukan wawancara gitu ya, apa? Yang pertama tentu materinya ya. Sorry, persiapan diri dulu deh. Siapkan fisik, mental ya, karena itu penting. Persiapan diri termasuk penampilan. Jangan sampai nih kita mau wawancara belum mandi, rambut masih kusut-kusut misalnya gitu ya, bajunya juga belum disetrika, bajunya yang bekas dipakai kemarin jadi agak harum semerbak gimana gitu kan, yang akhirnya membuat si pewawancaranya mungkin nanti ilfeel gitu sama kita ya. Kayaknya, "Wah ini niat nggak sih sebenarnya mau wawancara kok ini?" Misalnya gitu. Nah ya, jadi harus diperhatikan betul-betul penampilannya. Kalau yang perempuan misalnya nih, silakan dipoles sedikit wajahnya supaya terlihat segar ya kan, biar nggak kelihatan pucat tuh pakai lipstik misalnya gitu. Tapi lipstiknya juga jangan yang menantang ya, pakai lipstik yang natural aja supaya terlihat segar, fresh gitu, dilihatnya kan senang ya kalau kayak gitu ya. Nah kemudian penampilan udah oke nih, fisik siapin, jangan sampai pada saat kita wawancara kitanya sakit. Nanti pasti kurang prima gitu penampilannya ya, kurang maksimal kalau kitanya sakit, ya kan? Nggak kepikiran deh mau jawab pertanyaan apa, "Aduh Bu, cenut-cenut nih gigiku, aduh Bu, pusing nih kepalaku," gitu ya, boro-boro mau jawab pertanyaan gitu kan. Nah, jangan sampai ini terjadi. Jadi fisik juga harus dipersiapkan. Karena kan biasanya informasi untuk mengikuti, tes wawancara itu dikasih tahu jauh-jauh hari ya, nggak langsung nih, "Mbak," misalnya, "Mbak Rizky keterima kerja nih, besok wawancara ya." "Yang mana sih Pak? Yang mana?" Pasti gitu ya, heboh ya. Biasanya kan dikasih taunya 1 minggu atau 3 hari sebelumnya, biasanya gitu ya. Jadi ada jeda waktu untuk kita melakukan persiapan, gitu. Nah kemudian persiapan diri udah nih, sekarang persiapan materinya. Materinya apa aja? Balik lagi tadi, kemampuan diri kita apa? Yang akan kita jual nanti, yang akan kita tawarkan kepada pewawancara. Cek nih, misalnya Mas Haris, oh ya nih, saya punya 10 kemampuan, tapi saya di posisi ini melamar sebagai misalnya apa ya, sebagai operator misalnya, operator mesin. Kira-kira dari 10 kemampuan yang saya miliki tadi, yang sesuai dengan posisi operator mesin ini apa aja? Gitu ya. Jadi nanti ketika wawancara begitu ditanya, kemampuannya Mas Haris ini apa ya misalnya? Jelaskan yang 5 tadi gitu, yang 5 yang memang sesuai dengan posisi yang kita lamar. Kalau 5 ini udah dijelaskan, baru tuh tambahin yang 5-nya lagi. Misalnya itu tadi kemampuan saya, sebagai operator adalah ini. Kemudian kemampuan saya yang lain, nah baru jelasin tuh misalnya saya sudah terbiasa, melakukan presentasi di depan orang misalnya gitu ya. Ini kenapa kita perlu memberitahukan kemampuan kita yang lain, karena siapa tahu nih posisi yang kita lamar ini udah penuh, udah full kuotanya gitu. Misalnya yang diterima cuma cukup sampai 100 orang. Kita adalah orang ke 101 misalnya gitu ya. Tapi karena kita memberitahukan tadi, misal kata Mas Haris, "Ya Bu, tadi 5 kemampuan tadi itu yang saya miliki yang sesuai dengan, pekerjaan yang saya lamar di perusahaan Ibu atau Bapak." Nah, kemampuan saya yang lain adalah misalnya gitu ya, sebutin nih, saya adalah seorang public speaker misalnya, kemudian saya juga mampu menghafal produk-produk yang saya, tawarkan kepada orang-orang, misalnya saya juga sebelumnya sudah pernah bekerja sebagai marketing misalnya. Ada kemampuan lain kan yang Mas Haris miliki. Ini menjadi mungkin gitu ya si pewawancara jadi ada ide. Terus misalnya nggak menutup kemungkinan dia akan melakukan ini. Misalnya Mas Haris di posisi operator mesin ini udah full nih, udah terisi. Misalnya gitu ya. Kalau Mas Haris saya tawarkan sebagai marketing, mau nggak? Bersedia nggak? Misalnya gitu ya. Nah, membuka peluang nggak buat kita? Harusnya kita kan nggak diterima nih karena kita orang ke 101 gitu ya, yang ternyata kuotanya cuma sampai 100. Tapi karena kita punya keahlian lain dan itu kita sampaikan kepada mereka, akhirnya membuka peluang nih untuk kita, "Oh iya, ternyata si Mas Haris ini pernah jadi marketing, cocok nih kayaknya emang kita kurang marketing juga sih," misalnya gitu. Akhirnya masukin deh Mas Haris ke marketing gitu kan, membuka peluang buat kita untuk bisa akhirnya kerja di tempat tersebut, gitu ya. Jadi intinya persiapan materi ini adalah harus tahu who you are. Siapa sih diri kita ini? Kemampuan yang kita miliki apa? Masih banyak loh, jangan salah ya. Yang saya temui di lapangan, begitu saya tanya gini, kelebihannya Mas Fahmi apa ya? Misalnya ya. Terus dia cuma diem aja, cuma diem. Kelebihan ya, saya orang yang apa ya Bu, disiplin. Saya tuh pekerja keras, masih gitu. Kebanyakan ya, yang saya temui di lapangan seperti itu. Masih yang eh, apa ya sih gitu.
Nah, kita yang udah ikut pelatihan ini jangan sampai seperti itu lagi. Kita udah tahu nih sebelum wawancara harus disiapin dulu kemampuan kita apa, keahlian kita di bidang apa. Kemudian apalagi nih pencapaian yang pernah kita sudah pernah capai prestasi, misalnya ada prestasi nih, gitu ya. Mas Hamdan nih udah pernah jadi public speaker misalnya, udah pernah dapat sertifikat segala macam gitu ya, diakui. Boleh itu dikasih tahu ya sebagai prestasi kita. Atau mungkin misalnya pernah jadi customer service misalnya gitu ya, terus sudah pernah dapat award nih sebagai the best customer service misalnya gitu. Kasih tahu pada saat nanti wawancara. Jadi supaya mereka melihat sisi lain dari kita bahwa kita memang memiliki kemampuan gitu ya, yang lebih daripada yang lain gitu ya. Nah, udah tahu nih siapa diri kita, kemampuan yang kita miliki apa, cari tahu juga tentang perusahaannya. Harus cari tahu nih, harus cari tahu. Kemudian cari tahu juga job desk kita nanti ngapain aja. Misalnya melamar menjadi customer service ini kerjanya ngapain aja. Jangan sampai kita taunya jadi customer service, kita mikirnya kerjanya, oh kayak operator kali gitu ya. Jangan ya. Karena setiap customer service di setiap, apa namanya, perusahaan kan mungkin berbeda-beda ya. Customer service di bidang jasa seperti apa, misal kayak perbankan gitu ya, pelayanan publik, ini seperti apa, itu kan berbeda-beda nih caranya gitu ya. Yang harus kita tahu adalah bagaimana nih, nanti kerjaan itu kita ngapain aja, harus tahu dulu. Kemudian kita juga harus bisa mempersiapkan tadi, antisipasi pertanyaannya yang nanti sekiranya akan muncul gitu ya pada saat wawancara. Dan yang paling penting adalah kita latihan dulu, latihan menjawab pertanyaannya. Supaya apa? Kalau kita mempersiapkan semua ini dan kita berlatih juga, rasa nervousnya nanti akan berkurang sedikit demi sedikit, gitu ya. Jadi nggak terlalu heboh banget deg-degannya gitu ya. Karena apa? Karena kita sudah percaya diri nih. Berangkat dari rumah udah oke, saya udah siap, mau ada wawancara, pokoknya nothing tulus, yang penting saya lakukan yang terbaik mau diterima ataupun tidak gitu ya, tanamkan pemikiran yang positif ya. Positive thinking itu perlu ditanamkan sebelum kita berangkat wawancara ya. Pokoknya mau diterima ataupun tidak, saya akan lakukan yang terbaik gitu ya. Kalau memang itu rezeki saya di situ ya pasti saya diterima. Kalau misalnya bukan berarti itu akan menjadi pengalaman saya dan saya harus lebih giat lagi nih mencari lowongan-lowongan pekerjaan yang lain gitu ya. Enak kan kalau kayak gitu, adem ya ke kitanya juga ketimbang misalnya pulang wawancara nggak diterima nih ternyata, ah tadi tuh wawancaranya tuh rese, nanyanya susah-susah banget misalnya gitu ya. Padahal yang ditanya tentang apa? Tentang diri kita gitu ya. Karena kita nggak ada persiapan tadi, kita akhirnya bingung, nggak tahu nih mau ngomong apa gitu. Apalagi misalnya nih, oh iya ya saya ngomongnya kayaknya kurang lancar, kurang bisa nih menyusun kata-kata dengan baik. Nah itu dia latihannya berarti harus lebih ekstra gitu ya. Nah kemudian bedanya nih sebelum saya lanjutkan lagi, bedanya ketika kita memasarkan diri di dunia kerja, pertama sekali tentu akan kita gunakan teknik memasarkan diri ini pada saat kita interview ya. Pada saat kita interview ini perlu perlu dan harus kita jelaskan kepada si pewawancara mengenai kemampuan yang kita punya gitu ya. Kemudian nanti pada saat, sudah terjun di dunia kerjanya, betul tadi kata Mbak Nisa, harus menunjukkan. Gimana kalau nggak kita tunjukkan ya mereka nggak akan tahu kemampuan yang kita punya apa. Tapi bukan dengan omongan ya. Karena apa? Kalau misalnya kita memasarkan diri hanya melalui mulut kita, misalnya, "Hello guys, saya tuh pinter banget ngoperasikan komputer," misalnya. Tapi itu nggak pernah kita tunjukkan misalnya gitu. Kita cuma ngomong aja, "Ih, saya tuh pandai loh pakai, ngoperasin komputer, ah kecil, gampang banget." Begitu diminta misalnya, "Coba nih, silakan nih dicobain," misalnya gitu ya. "Ayo Anton, cobain nih tolong ketikan ini." Gimana ya caranya? "Loh kemarin kamu bilang katanya bisa, katanya waktu wawancara kamu bilangnya kamu bisa mengoperasikan komputer, tapi kok ini kamu nggak bisa?" Gitu. Jangan sampai itu terjadi sama kita, gitu ya. Jadi apapun yang kita bicarakan pada saat wawancara, memang betul-betul harus kita miliki kemampuan tersebut ya. Coba bayangin kalau kita ngomong, "Iya Pak saya mampu mengoperasikan komputer," ternyata pada saat udah kerja kita diminta untuk bisa membuktikan ternyata kita nggak bisa buktikan gimana? Malu nggak sih? Malu ya? Terus, gimana kalau dapat surat cinta, tiba-tiba dikasih surat, "Ini ada surat nih, kamu besok nggak usah kerja lagi." Wah, udah rasanya gimana gitu ya kan? Bener nggak? Jadi jangan sampai itu terjadi sama kita gitu ya. Makanya, sebisa mungkin apapun yang kita bicarakan nanti pada saat wawancara itu yang real, yang sesuai dengan kemampuan yang memang kita miliki. Jangan mengada-ngada gitu ya. Jawab jujur, jujur boleh-boleh banget ya.
Gitu ya. Perbedaannya nih memasarkan diri ketika kita nanti di dunia kerja atau pada saat wawancara. Kalau di wawancara kita memang harus menjelaskan, tapi pada saat di dunia kerja kita membuktikan nih apa yang tadi sudah kita bicarakan di wawancara tersebut. Gitu ya, buktikan. Kalau kita pandai berbicara, buktikan. Kalau kita pandai misalnya mengatur waktu, buktikan. Kita seorang yang disiplin, buktikan. Jangan bilang pas wawancara, "Saya adalah seorang yang disiplin, Pak." Hari pertama kerja datang ke tempat kerjanya jam 9, padahal masuknya jam 8 misalnya gitu ya. Jangan, ya kan? Harus konsisten sama apa yang kita bicarakan, gitu ya. Jelas ya? Persiapan udah oke, udah matang, datanglah nih hari wawancaranya. Siap-siap nih dari kita mulai masuk ruangan sampai kita duduk, sampai bertatap muka dengan si pewawancaranya, itu semuanya dinilai. Jadi hati-hati. Kalau misalnya pagi-pagi kan biasa sarapan nih. Mau sarapan nasi uduk pakai sambal. Dicek giginya ya. Takut ada cabenya nyempil-nyempil ya kan. Itu menunjukkan salah satu ini juga loh. Kelihatannya kecil ya, kelihatannya sepele, betul nggak? Kelihatannya sepele, tapi itu menjadi nilai. Saya pun menilai itu dari orang yang nanti datang di depan saya wawancara gitu ya, saya lihat dulu nih. Kalau dia kan pasti tersenyum ya. Nah, kita lihat juga, oh senyumnya bagus nih. Oh senyumnya ternyata wah indah nih misalnya gitu ya. Tapi kalau senyumnya udah bagus, ternyata ada kotoran di gigi kita gimana coba rasanya? Ya kan? Kayak coba tanya sama diri sendiri kalau kita melihat orang lain seperti itu gimana gitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi karena kita kan lagi dinilai nih. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu lagi dinilai sama mereka. Dari cara kita berbicara pun sama, kita lagi dinilai. Jadi nih Mas Hamdan harus harus mempersiapkan nih kalau misalnya besok mau wawancara, mulai dari rambut, wah dikasih misalnya wax gitu ya supaya terlihat segar gitu kan, cuci muka dulu misalnya gitu ya. Baju disetrika dulu, sesuaikan nih yang dimintanya pakai pakaian hitam putih, kita pakai pakaian hitam putih gitu ya. Jangan misalnya diminta hitam putih, kita datangnya pakai merah, wah bahaya gitu ya. Kalau dari situ udah kelihatan, karena itu udah kelihatan, oh perasaan di yang lain hitam putih semua kok dia datang sendiri merah nih gitu ya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita tidak siap, kita tidak mempersiapkannya gitu ya dan kita tidak mematuhi ketentuan yang sudah diberikan oleh perusahaan gitu. Itu juga udah minus tuh, ya kan? Kalau kita nggak ikutin itu udah minus gitu, mengurangi nilai jual kita tadi gitu, mengurangi apapun yang akan yang kita miliki tadi gitu. Kita udah tampilan udah oke, tapi ada sesuatu yang misalnya kurang gitu, artinya yang tidak sesuai dengan yang mereka sudah tuliskan ya, otomatis mereka kecewa gitu ya, mereka nggak akan mau nih memperhatikan kita dengan seksama lagi gitu ya. Nah, kemudian udah oke nih, siap-siap jawab pertanyaannya ya kan. Jawab pertanyaannya harus fokus dan konsentrasi. Kalau misalnya kita nervous, kalau mau bilang nervous nggak masalah. Misalnya, "Bu, mohon maaf sekali ini wawancara pertama saya merasa sangat gugup sekali. Saya mohon maaf Bu, apabila saya menjawabnya terbata-bata," misalnya. Udah, boleh ngomong sampai situ boleh, ya kan. Tapi jangan bilang gini, misalnya udah ditanya nih, "Mas Taufik pengalaman kerjanya apa ya?" Atau, "Mas Taufik kenapa resign dari tempat sebelumnya?" Bu, mohon maaf Bu, saya ini lagi grogi, saya gugup sekali. Boleh diulang Bu pertanyaannya?" Nah, jangan ya. Jangan nanya gitu ya. Kenapa? Karena itu menunjukkan kalau kita nggak konsentrasi, kita nggak fokus. Kalau bilang gugupnya boleh nggak? Boleh. Tapi sebisa mungkin jangan sampai kita tanya ulang pertanyaannya apa. Memang itu seperti mengulur-ngulur waktu membuat kita ada waktulah buat kita berpikir gitu ya. Tapi itu menunjukkan itu tadi, menunjukkan kita less confidence, kurang percaya diri, menunjukkan kita juga kurang konsentrasi. Sayang kan? Benar nggak? Udah orang nih mau banget sampai ke tahap interview. Kita yang udah di tahap itu malah seperti itu, sayang. Ya kan? Kalau memang grogi ya itu mah wajar ya, manusiawi. Wajar banget kalau grogi. Kalau nggak grogi justru aneh ya. Berarti udah master banget jadi seorang apa ya, pelamar kerja yang selalu sampai ke tahap interview gitu ya. Kan berarti dia gagal-gagal mulu gitu ya artinya ya. Maksudnya, kalau, apa, nervous mah wajar, nggak apa-apa. It's okay gitu ya, itu nggak jadi masalah. Kalau mau dibicarakan ya boleh banget, nggak apa-apa. Pasti si pewawancara pun paham dan mengerti, apalagi posisinya misalnya kita fresh graduate dan kita belum pernah ikut tes wawancara misalnya gitu ya. Silahkan kalau mau dibicarakan, tapi jangan tanyain, "Mohon maaf Bu, boleh diulangi pertanyaannya?" Jangan ya. Jadi memang harus fokus nih. Oke, tadi pertanyaan nanya pengalaman atau nanya kenapa resign. Itu kita udah harus siapin sebelum kita bicara, yang tadi misalnya sebelum minta maaf, "Maaf ya Bu, saya grogi," misalnya gitu. "Saya akan coba menjawab pertanyaan Ibu, mohon maaf apabila saya terbata-bata," misalnya gitu. Nah itu nggak apa-apa, jujur aja nggak masalah, ya kan. Jawab nih misalnya, "Saya resign, kenapa resign?"
karena memang misalnya habis kontrak kerjanya gitu ya, kemudian mungkin sudah, diputus kontrak kerjanya sama perusahaan secara sepihak, atau misalnya saya resign karena memang menurut saya belum mampu nih mengembangkan keahlian saya di bidang tersebut. Saya lebih tertarik ke bidang apa, misalnya gitu, silakan. Kemudian dicek lagi nih misalnya keahlian, "Kamu kenapa mau kerja di sini?" "Ya mau aja Bu, namanya juga mau cari uang, ya saya mau kerja di sini, mau cari uang," misalnya gitu ya. "Cari duit lah Bu, mau ngapain kerja? Pasti cari duit." Jangan ya, dijawabnya jangan seperti itu ya. Bicarakan misalnya, "Saya melamar kerja di sini karena misalnya ini memang sesuai dengan keahlian saya," dan lain sebagainya, gitu ya. Dan memang ini misalnya saya, tertarik nih di bidang ini, gitu. Atau misalnya sesuai nih dengan background pendidikan saya. Pekerjaan tersebut sesuai dengan background pendidikan saya, silakan. Makanya sebelum wawancara dipikirkan betul-betul ya, kira-kira tujuan kita mau kerja ini apa, gitu ya. Kemudian apalagi yang suka ditanya, ini yang saya umumnya yang paling banyak ditanya tadi ya, perkenalan ya, di awal udah pasti ya diminta perkenalan, gitu ya. Perkenalkan mulai dari nama, alamat, usia mungkin, keluarga, kemudian apalagi ya, eee, sampai jelaskan sampai ke kemampuan yang kita miliki dan juga pendidikan. Contoh, nama saya adalah Tubagus Jati misalnya, Ibu bisa panggil saya Tubagus misalnya gitu ya. Usia saya saat ini misalnya 20 tahun dan saya adalah seorang, saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara, kemudian saya tinggal di misalnya Jakarta, kemudian saya, lulusan dari, sarjana apa mungkin atau misalnya saya lulusan dari sekolah menengah kejuruan, yaitu jurusan misalnya apa ya, jurusan administrasi. Kemudian saya juga sudah memiliki pengalaman karena sebelumnya pada saat saya sekolah, saya sudah mengikuti magang. Saya adalah seorang fresh graduate, tetapi saya memiliki keahlian di bidang apa. Kan enak tuh ya kalau kayak gitu, ya enggak? Pasti si pewawancara udah gini, banyak juga keahliannya. Nah, ya kan? Udah menarik mereka nih, akhirnya mereka mau fokus sama kita, tertarik lebih tanya lagi gitu ya. Jadi memang waktu pertama tuh harus bisa menangkap sinyalnya mereka dulu gitu ya, supaya mereka tertarik sama kita, gitu ya. Masih banyak banget sebetulnya ya yang bisa kita bicarakan tentang, wawancara ini. Saya mau mengingatkan dulu mengenai centang hijau ya. Untuk centang hijaunya kalau memang masih belum bisa juga boleh dicoba langkah-langkah yang sudah kita share di IG dan juga di YouTube kita ya, gimana caranya biar centang hijau. Karena centang hijau ini berkaitan dengan, sertifikat gitu ya. Kalau sertifikat nggak keluar, insentifnya nggak keluar gitu ya. Jadi harap bersabar karena yang mengakses kan bukan kita aja ya, bukan kita sendiri yang mengakses. Di luar sana banyak juga ribuan yang mengakses ya. Jadi harap bersabar kalau memang belum centang hijau, boleh dicoba lagi dibuka melalui webnya ataupun aplikasi. Kemudian sertifikat masuk dashboard pun ini butuh waktu, sekitar 1 sampai 7 hari estimasinya ya. Tapi kalau misalnya 7 hari kerja ya, jadi Sabtu Minggu atau tanggal merah nggak dihitung gitu ya. Kemudian kalau sertifikat sudah masuk dashboard, nanti statusnya akan berubah secara otomatis gitu ya. Semua prosesnya ini kan dilakukan secara komputerisasi, nggak ada lagi yang manual gitu ya. Jadi, "Kak, saya udah ikut webinar, tolong ya diubah statusnya." Oh, nggak bisa, mohon maaf ya, itu sesuai antrian gitu ya. Yang mengelola sistem ini adalah pihak prakerja dan juga sekolahmu. Jadi, RCK ini hanya sebagai penyedia, pembelajarannya aja. Semua sistemnya mereka yang kelola, gitu ya. Itu yang perlu dipahami nih. Takutnya gini mikirnya, "Ini loh, saya kan udah selesai webinar, udah 100%, tolong ya keluarin sertifikatnya." Nanyanya gini, "Ini sertifikatnya kenapa nggak dikeluarin sih?" Gitu ya. Bukan kita yang mengeluarkan sertifikat itu ya, artinya dari ketentuannya udah dibikin rapi gitu ya sama pihak sekolahmu dan juga prakerja. Jadi harap bersabar ya. Kemudian, kita juga mengadakan program beasiswa RCK ini, bisa ambil 4 judul communication seriesnya RCK, nanti, silahkan boleh didaftarkan ya ke nomor boleh diintip deh di IG-nya nih, syarat dan ketentuannya untuk mengikuti beasiswa tersebut ya. Nanti dapat kelas bahasa Inggris online gratis. Kemudian kita juga nanti ada hadiah atau reward laptop gitu ya, sarana penunjang belajar online. Ada laptop, handphone, kuota, pulsa, voucher, uang tunai dan lain sebagainya gitu. Oke, kita tunggu ya partisipasinya supaya ramai nih kelas beasiswanya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya untuk mengikuti webinar ini. Semoga harapan saya rekan-rekan bisa mengaplikasikan di dunia nyata gitu ya dan semoga ilmunya bisa bermanfaat walaupun sedikit dan jangan lupa explore lagi karena di luar sana ilmunya masih banyak sekali. Oke, terima kasih, jaga kesehatan masih pandemi ya, maskernya digunakan, cuci tangan, kemudian jaga jarak juga. Sampai jumpa dalam kesempatan, salam progres.